Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi peneguh buat iman kita, supaya kita boleh meyakini terus apa yang sudah kita yakini tentang Kristus Yesus, supaya kita jangan pernah goyah. Karena dunia ini selalu saja berupaya untuk menggoyahkan iman kita. Ada begitu banyak orang-orang yang memakai logika berpikirnya untuk menggoyahkan iman kita. Tetapi ketika firman Tuhan kita imani dan kita terus renungkan, maka kita akan semakin diteguhkan dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memberikan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tahukah kita pekerjaan yang baik yang kita lakukan dalam hidup kita itu tidak akan sia-sia. Bahkan itu berdampak yang baik, berdampak yang signifikan, apalagi terhadap hidup yang akan datang. Jadi jangan merasa kecewa, jangan merasa kesal, apalagi sampai surut dengan iman kita kepada Kristus. Karena hanya cercaan, hinaan, atau karena sesuatu yang kita rasakan tidak begitu membawa faedah buat kita. Sering sekali dalam kehidupan kita berbuat baik tetapi orang tidak menghargai. Sering sekali kita berdoa untuk orang lain tetapi orang tidak sadar dan tidak mengetahui itu. Dan ketika juga dia tidak senang dengan kita, dia juga ikut membenci kita padahal kita terus berdoa untuk dia. Berat bukan? Berat. Tetapi saudara-saudara, apakah itu sia-sia? Tidak akan pernah sia-sia. Orang yang sakit yang kita doakan pasti Tuhan akan mendengar. Dan roh Tuhan pasti akan menyampaikan itu kepada setiap roh-roh orang-orang yang sakit itu sehingga dia semakin diteguhkan. Setiap kita berdoa kepada orang-orang yang kita doakan, maka roh Tuhan yang akan berdoa dan roh Tuhan yang akan membawa doa kita itu kepadanya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Dan jangan mau surut dari iman kita. Terlebih soal iman. Iman kita kepada Yesus Kristus itu merupakan satu kepastian. Dan jangan lagi mau ragu-ragu. Dan jangan lagi mau bimbang tentang apapun juga, termasuk soal iman kita, yang termasuk tentang iman kita. Iman, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu sudah tepat dan benar dan bahkan sudah pasti. Ketika kita mempercayai bahwa setiap orang yang menerima Kristus dan meyakini Dia setelah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, maka memang keselamatan itu sudah kita miliki. Cuma kesempurnaannya nanti ketika tubuh kita yang alamiah ini telah mati, maka kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Makanya dia katakan tadi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sebenarnya apakah konteks firman Tuhan ini? Saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat yang ke-35, jadi ada orang
yang meragukan dan tidak percaya akan adanya kebangkitan tubuh ketika akhir zaman nanti. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka meragukan dan bertanya, bagaimana mungkin tubuh kita akan dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah lagi kita akan hidup. Nah, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Ya, tadi di ayat 35 dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya. Karena memang ada orang yang bertanya karena mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Bagaimanakah orang mati akan dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Makanya Rasul Paulus menjawab itu saudara-saudara dengan ayat yang ke-38 dan ayat seterusnya. Mari kita lihat dulu sebentar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita juga semakin mengerti ketika ada orang yang bertanya kepada kita, tubuh apakah lagi yang dibangkitkan? Apakah tubuh juga akan dibangkitkan? Iya, tubuh kita ini akan dibangkitkan. Yesus juga bangkit, bukan rohnya saja, tapi juga tubuhnya. Dari manakah kita tahu bahwa Yesus itu bangkit dengan tubuhnya? Mari kita lihat nanti, dan kita sudah tahu saudara-saudara, ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka Yesus berkata kepadanya, Thomas, mari sini, lihat dan jamahlah. Dan ketika Thomas melihat dan menjamah bekas luka Tuhan Yesus itu, baru dia percaya. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa tubuhnya 100% dibangkitkan. Tetapi memang ada hal yang baru di situ, ya, yaitu tubuh Yesus itu bukan tubuh seperti biasa lagi. Ketika Yesus dibangkitkan, rumah dikunci, tetapi Yesus bisa masuk. Nah itu. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang orang bertanya, tubuh apa lagi itu? Itulah yang disebut dengan Tuhan Yesus katanya tadi suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Nanti demikian juga dengan tubuh kita, sama seperti yang dikatakan di ayat 40. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ada kebangkitan, yaitu tubuh rohani. Kita mati, yaitu tubuh jasmani kita, alamiah kita. Tetapi yang dibangkitkan Tuhan adalah tubuh rohani kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yakinlah itu. Tidak akan ada yang sia-sia. Makanya bekerjalah dengan giat, mengimani Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki saudara-saudara dalam hidupmu. Sekali lagi saya mau katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh dikatakan di situ dengan arti dari bahasa aslinya, tetaplah berdiri di satu posisi, tetap tenang, tetap setia, tetap tabah. Itu berdirilah teguh. Jangan goyah. Kata aslinya jangan bergeser, tetaplah teguh. Itu kata aslinya. Dan giatlah. Kata giatlah dari kata aslinya berlimpahlah dalam kualitas dan kuantitas dalam semangat. Jadi artinya kita berlimpah terus dalam semangat. Baik itu kualitas kita semakin hebat dan kuantitasnya juga. Jumlahnya juga semakin besar tentang semangat kita. Selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu. Jeripayahmu yaitu keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu, membanting tulang susah payahmu tidak sia-sia. Yaitu tidak hampa. Bukan tidak berguna. Oleh karena itu saudara-saudara, maka percayalah dan lakukanlah apa yang baik. Imanilah. Sebab bahwa segala sesuatu itu pasti bermanfaat dan berguna. Itu sangat signifikan, termasuk untuk hidup yang kekal. Kalau saat ini engkau kurang dihargai dengan imanmu, tidak penting. Mari kita terus bergiat dan bersemangat, tetap teguh dalam Tuhan. Sekalipun orang benci kepadamu, sekalipun orang akan meninggalkan engkau, tetapi ingat, Tuhan tetap mengasihimu dan Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami mau diingatkan supaya kami tetap teguh. Segala sesuatu yang baik termasuk tentang iman kami kepada Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia.
Oleh karena itu kami harus berdiri teguh untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah teguh, lakukanlah apa yang baik dan percaya saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.